yu'addi ila izin abadi. Masya Allah, perbuatan ini katanya kehinaan yang kamu dapatkan dengan cara yang seperti ini, ya, adalah yu'addi ila izin abadi. Itu tidak lain adalah untuk menggapai, menghantarkan engkau untuk mendapatkan kemuliaan yang abadi dengan cara yang begitu, ya. Hina memang, tapi dengan begitu kita ikhlas, dengan kita jalani, akhirnya kita dapat ilmu kan? Jadi dapat ilmu kan? Kita dapat ilmu. Nah, karena kita mendapatkan ilmu, itulah kemuliaan yang paling abadi. Walaupun kamu dapatkan yang kayak begitu. Sayyidina Syekhuna Khalil Bakara, ya, bagaimana ketika pada Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, ketika beliau ngaji kepada Syekhuna Khalil, nggak disuruh ngaji, tapi disuruh apa? Beresin kandang kami, beresin rumah, cuci, ngepel, ini itu semua segala macam. Ternyata ketika dia pengen ngaji halal itu udah tamam, ilmu ini udah baik, insyaallah. Mulai pulang. Kenapa Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menyuruh tidak akan sampai Fatihahnya kepada aku kalau seandainya tidak membaca sekian Fatihah kepada Syekh Ali Baros. Ali Baros ini Pak, dia bukan baik, dia bukan orang yang termasuk daripada dunia dan Rasulullah. Tapi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Guru, cuma memang namanya lebih masyhur siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Gitu. Sampai orang bilang, ente lebih hebat, lebih masyhur ente dibandingkan guru ente. Abdullah bin Alawi Al-Haddad gitu. Kenapa? Karena karya ente banyak. Lalu guru ente sih enggak banyak karyanya, banyak ente hebat. Apa kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Nah, betul. Karya anaknya memang banyak. Tapi ente tahu kan? Guru aneh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia gak bikin yang namanya karya-karya yang dia buat karya akan menjadikan aku seperti ini. Paham tak maksudnya? Karyanya yang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad gak ada apa-apanya. Karena Habib Umar gak ciptain kitab yang dia ciptain Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti hebat banget. Tapi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid namanya Syekh Ali Baros. Kalau kita mau milih Fatihah katanya harus bersama dengan Fatihahnya Syekh Ali Baros. Jadi dua-duanya mesti diapain? Dibaca. Kenapa? Padahal dia bukan seorang ulama. Dia ngajinya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini wali bin Auliyaillah. Dia tukang bikin kopi, tukang naruhin minuman buat jamaah, buat ini itu, pokoknya segala macam yang mau sekolahnya dia. Tapi ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas banyak meninggal dunia, dia pesan besok majlis aneh, gak ada yang datang kecuali Ali Baros. Yang tuangin apa? Gitu. Makanya Syekh Yasin Al-Qadami beliau itu, ya, termasuk ulama yang dulu ke Abdul Hamid dapat itu, sampai beliau itu mengisyaratkan. Jadi transfer ilmu itu bisa. Sehingga ada istilah ilmu apa? Laduni. Ilmu itu kan dua, kan yang ini jelas. Ada ilmu bil kasbi, ada ilmu bil kasbi. Bil kasbi itu dengan usaha, dengan belajar, dengan ilmu bil kasbi. Ada ilmu yang Allah berikan nanti, bukan belajar, sebab dihadiahkan sama Allah. Cara nangkep ilmunya ada apa? Gampang, paham. Ada pakai ini. Maulid Sabian Nabi datang kepada Syekh Yasin Al-Qadani. Kemudian disuruh kita baca Sunan Abu Dawud dan
tengahnya, sama belakangnya. Itu semuanya bisa satu kitab itu. Padahal yang dibaca depannya, tengahnya, sama akhirnya. Tapi ketika ditanya semuanya, bisa semuanya. Kalau kita kenapa bisa begitu? Allah kasih kemudahan kepada dia dengan cara-cara yang luar biasa. Ya, ini istimewa namanya. Maka berupaya dari bagaimana cara begitu. Hina memang dulunya, tapi setelah kehinaan itu dilakukan, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Dan kemuliaan itu kemuliaan abadi. Ya, ini yang maknanya di sini. Wa hadza zulm yu'addi ila izin abadi. Wa hadza, dan ini yakni apa? Cara-cara tadi itu mencari perhatian, mencuri perhatian daripada guru, itu merupakan sebuah kehinaan. Zulm adalah merupakan kehinaan. Yu'addi, tapi untuk mendapatkan, menghantarkan kamu ila izin abadi, untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Biarin gak pakai orang pada ngatain macam-macam. Yang penting belum dapat ilmu. Kalau belum dapat ilmu, berarti belum mendapatkan kemuliaan yang apa ini. Paham maksud itu? Ya, caranya kita mendapatkan ilmu itu, ini kan, ya,